Makanya ada satu partai politik gitu ya yang senang betul gitu melawan atau beroposisi terhadap Anies karena dia tahu dia bisa menggunakan panggung ini untuk terus dibicarakan. Bayangkan saya dalam sebuah perbincangan di salah satu TV swasta, saya tanya terus terang sama kader partai ini. Partai apa sebut aja jangan? PSI gitu ya. Anda dari tadi menyebutkan menolak terus. Anies programnya A menolak, programnya B menolak. Ada nggak yang Anda sepakati, Anda setujui? Ada, kata dia. Apa? Saya katakan. Pada saat Anies buat barongsai, yang kedua Christmas Carol. Jadi itu yang memang secara gamblang disampaikan bahwa saya tuh pengennya begini, gitu. Inilah captive saya. Nah, saya gunakan Mas Anies yang memang bukan seperti captive saya untuk kendaraan politik saya gitu. Untuk menaikkan popularitas dia gitu. Ya, kenapa? Karena ngeritik Jokowi takut mereka. Ya kan? Takut selesai itu barangnya karena bisa selesai juga aliran dana buat mereka kan. Jadi ya dia kritik yang nggak punya kekuatan politik besar. Sosok yang namanya Anies Baswedan yang dikritik tidak punya kekuatan politik besar, artinya tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan panggung politik mereka, tapi punya masa yang banyak gitu. Jadi terus-terusan aja disampaikan begitu. Nanti sudah tenang, disampaikan lagi. Nah, memang betul kata Mbak Rahma. Ini juga terus terang akan membesarkan Anies. Tapi bisa saja orang jadi jenuh. Karena terlalu sering dibahas. Terlalu sering itu lagi. Sehingga nanti bisa saja Mas Anies dianggap menjadi bagian dari cerita rezim Jokowi. Nah, mengapa negara gagal? Salah satunya ketika negara bersikap eksploitatif kepada rakyatnya. Dan ini yang banyak sekali terjadi hari ini. Kalau kita ingin mengembalikan sekalian, maka kembalikan meritokrasi sebagai arus utama. Tidak mungkin satu-satunya, tapi arus utama di institusi pemerintahan yang mendapatkan amanat berdasarkan kompetensi dan prestasi. Di TNI, kompetensi prestasi. Di polisi, kompetensi prestasi. Bukan karena koneksi. Tapi kalau itu karena koneksi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menjadi sikap langkah yang mencari kesempatan untuk memperbesar koneksi-koneksi yang ada. Terus sekalian, konsekuensinya apa hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan, jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan. Memegang jabatan publik artinya mencari rente. Tidak boleh dibiarkan republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Tidak boleh. Apa yang terjadi di depan layar sepertinya semua baik-baik saja, tapi di layar apa? Layar posisi-posisi. Di balik layar ada percakapan tertutup yang tak pernah keluar ke publik. Jabatan X diberi nilai Y, jabatan A diberi nilai B, dan itu kemudian menjadi segalanya serba transaksional. Dan kalau serba transaksional, nanti ujungnya yang tidak boleh terjadi di negeri ini dan harus dihentikan. Negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Rakyat itu bukan konsumen jasa perdagangan bagi negara. Prosentase general kita cerita. Rakyat itu adalah pemegang kekuasaan. Tugas negara memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak dasarnya secara lengkap tanpa terkecuali. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perumahan adalah 3 hak dasar yang harus dikoreksi di negeri ini. Tadi diceritakan tentang antrian untuk pelayanan kesehatan yang sampai selama itu. Apa yang terjadi Bu sekalian ketika itu terjadi? Yang merasakan itu penderitaan itu adalah mereka yang strata ekonominya di bawah
Bahkan sekarang yang di tengah pun sudah mulai merasakan bagaimana pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan secara sistemik menyingkirkan yang lemah untuk makin lemah. Tadi di kesehatan sudah diceritakan. Ini harus ada perubahan sistem yang mendasar bahwa di republik ini kalau orang mengalami gangguan kesehatan, negara harus hadir dan membuat setiap warga negara merasakan pelayanan lengkap yang setara bagi semua. Harus dikerjakan. Ini sekalian membutuhkan tadi sikap atas nilai yang nanti diturunkan dalam berbagai kebijakan. Di pendidikan sama. Hari ini bos sekalian kita bicara pendidikan itu yang kita bahas yang sudah dalam sekolah. Lah yang ketinggalan di luar sekolah itu banyak sekali. Jadi kita bicara kualitas sekolah, kualitas pendidikan. Ya yang tidak masuk sekolah di mana? Kita tidak bicarakan bos sekalian. Masuk SD 5,6 juta, masuk SD kelas 1, lulus SMA kelas 3, 3,6 juta. Jadi 1,8 juta per angkatan hilang di jalan, Pak. Kalikan itu 10 tahun, 18 juta, Pak. 18 juta itu yang terlantar ketika Pak Wali tadi cerita dari satu serabutan ke serabutan yang lain. Kenapa? Mereka pernah SD tapi tidak pernah SMA, tidak pernah lulus SMA. Itu 1,8 juta per pohon. Jadi kalau didiamkan ini, maka kita akan terus menerus setiap tahun ada 1,8 juta orang miskin yang mau daftar jadi office boy aja tidak bisa karena tidak punya ijazah SMA. Jadi yang miskin itu kalau bahasa yang Pak Taufik tadi itu memang menurun. Karena menurun ke siapa? Ke anaknya dan ke anak dari anaknya. Apakah ini boleh dibiarkan? Apakah ini harus dibiarkan? Harus diubah? Bismillah, kita sama-sama usahakan perubahan itu. Jadi sekalian, ini masalah-masalah di depan mata. Nah, langkah yang harus dilakukan ada langkah yang nyambung antara masalah dengan solusi. Jangan mengerjakan hal-hal yang tidak menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, apa kemudian tanggung jawab moral dari negara? Jangan sampai kita seperti kisah Sufi itu, Nasaruddin Hoja. Suatu ketika Nasaruddin Hoja itu mencari kunci yang jatuh di pinggir jalan. Ngumpet di situ, ngumpet. Terus datang temannya lewat. Hoja. Terbongkar bagaimana siasat dari PSI, teman-teman. Kebusukan ini terbongkar. Akhirnya ya, kenapa PSI selalu saja menyerang Anies. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan ya selalu diserang oleh PSI, dan ini dari Jakarta dulu ya, dari Pilgub Jakarta hingga saat ini, teman-teman. Nah, yang menarik adalah kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh pengamat politik ya, dan itu adalah hal yang kita duga juga selama ini ya. Pantas saja selama ini bagaimana PSI selalu menyerang Anies, selalu memberikan statement-statement tajam. Setiap program Anies selalu dikritik, setiap apa yang Anies lakukan selalu dikritik ya kan. Ternyata itu ada unsur kesengajaan, teman-teman. Ya, kesengajaannya apa? Kesengajaannya adalah agar partai mereka yang kecil ini bisa naik daun, ya, bisa masyarakat nilai, bekerja, ya, mengambil simpati dari masyarakat ya, yang bukan pendukung Anies. Dan ini sih biasa dalam dunia politik ya, dan cara-cara seperti ini menumpang tenar ya dengan nama besar Anies ya biasa saja, teman-teman. Namun naasnya adalah niat ingin menjadikan partainya populer, niat ingin membuktikan bahwa mereka bekerja ya. Kan partai mereka ujung-ujungnya nyungsep juga, ujung-ujungnya 0, berapa ya kan, 0,2% saja yang memilih pada saat
pileg yang lalu, teman-teman ya. Makanya PSI tidak lolos di Senayan ya, karena memang tidak lolos, teman-teman. Suaranya kecil ya. Itu adalah sebuah karma ya. Kenapa selama ini menyerang Anies ya, memberikan statement-statement yang sangat-sangat tajam ke Anies, apapun dilakukan Anies, teman. Karena memang mereka gamenya seperti itu ya, selalu beroposisi dengan Anies Baswedan. Tapi apapun itu ya, Anies tetap tidak mengambil pusing ya, sebab beliau sangat-sangat mengerti bahwa dunia politik itu seperti itu. Dan kemudian bagaimana kalau kita melihat Pak Jokowi juga ya, ini berawal dari bagaimana Jokowi memecat Anies, akhirnya beda kongsi ya, kemudian pemilihnya pun terbelah ya. Dan itu berawal dari sana, teman. Anies itu dulu adalah orang dekatnya Jokowi. Anies itu dulu adalah orang dekatnya atau juru bicaranya, juru kampanye. Dan kemudian dikhianati oleh Jokowi dan dipecat ya. Dan ini membuat kita miris ya, bagaimana perjuangan Anies memenangkan Jokowi menjadi presiden 2014, teman-teman ya. Sempat menjadi menteri ya, dan akhirnya dipecat ya. Bahkan Anies pernah bercerita bahwa alasan ia dipecat pun ia tidak tahu ya. Ia tidak pernah bertanya, ia tidak pernah mengetahui hal tersebut. Itu menjadi rahasia Pak Jokowi, teman-teman. Dan kemudian bagaimana kalau kita melihat ya, perjalanan Anies setelah dari situ ya, itulah rezeki Anies. Akhirnya Anies dikenal menjadi tokoh yang luar biasa. Bagaimana ia saat ini ya, pernah menjadi capres dan dikenal banyak orang, mempunyai pendukung sendiri, mempunyai kekuatan sendiri, mempunyai loyalitas sendiri, dan saat ini membangun partainya sendiri, dan itu adalah berkat dari apa yang ia alami saat ini. Bagaimana ia dikucilkan, bagaimana ia menjalani hal-hal yang sangat-sangat pahit ya, teman-teman, dalam hidupnya ya, dijegal dan segala macamnya ya. Dan PSI saat ini adalah partai yang mengubah logonya dari mawar menjadi gajah, teman-teman ya. Dan saya yakin kalau dibandingkan dengan Partai Anies yang lebih cepat masuk ke Senayan nanti, teman-teman ya. Karena nama Anies di sana lebih besar ya, dari partai-partai menjadi magnet ya. Apalagi di pemilu 2029 nanti banyak masyarakat yang ingin Anies itu kembali maju, teman-teman. Kalau diduelkan ya PSI pasti kalah lagi nih, teman-teman, 2029. Bagaimana menurut kalian?